Akhir-akhir ini aku lagi ngerasain seperti kehilangan semangat, joy, hambatan. Kayak selalu ada halangan, selalu ada distraksi, dan aku ngerasa kayak overwhelmed. Tetapi overwhelmnya itu tuh di sini aku ngerasa seperti karena hati aku seperti aku tuh lupa terhadap sesuatu hal yang aku inginkan dan apa yang aku senangi. Ya, kali ini aku ingin membicarakan ini karena aku ngerasa seperti kenapa ya aku melakukan ini, kenapa ya aku harus melakukan semua ini dan mengejar semua ini dan harus bikin konten, terus aku harus ngelainin banyak orang, terus aku harus helping them kayak gitu. Dan sama aku tuh kayak ngerasa kayak aku tuh hidup tuh kok kayak jadi kayak buat orang lain, kok jadi kayak buat mereka. Tetapi di satu sisi juga aku senang itu, tapi di satu sisi juga aku kayak kehilangan kesenangan aku, joy aku. Dan memang itu yang aku kehilangan gitu, karena mungkin karena aku selalu mengejar. Aku harus bikin konten, aku harus bikin ini, aku bikin itu, aku harus begini bla 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 gitu, harus melakukan seperti ini, aku tuh harus bikin kontennya seperti ini, terus nambah lagi, terus nambah lagi, akhirnya prosesnya jadi makin panjang. Mungkin itu dari sisi perfeksionis aku, tetapi di satu sisi juga aku memang suka kayak gitu, tapi satu sisi juga aku jadi overwhelmed, dan terkadang aku ngerasa kayak hasilnya tidak sebanding dengan apa yang aku usahakan. Aneh sih, kontradik semua, kayak saling berlawanan, saling paradoks gitu, apa yang aku lakukan dan apa yang aku inginkan dan apa yang aku mau gitu dalam kehidupan aku. Banyak sekali sebenarnya aku inginkan, tetapi somehow semua itu tuh jadi hilang gitu loh. Aku bingung akhirnya kok kenapa aku jadi hilang ya, kok nggak jadi semangat lagi, terus jadi nge-flat. Terus aku bingung ini kenapa. Aku berusaha untuk balik untuk bersenang-senang supaya senang lagi, kok susah. Ini kenapa? Ternyata mungkin karena situasi ya, mungkin karena banyak juga yang menyerang aku, dan banyak juga yang memang menghujat aku, dan banyak juga yang mau mengutak-ngatik kehidupan aku dan berusaha untuk mencuri sesuatu dari aku. Aku akhir-akhir ini tuh bingung, ini kenapa? Apa yang terjadi sama aku? Aku minta ke Tuhan untuk memberitahu aku tuh kenapa. Dan ya, aku mendapatkan jawabannya, dan banyak yang terjadi. Ini baru 2 hari lalu aku berdoa dan aku minta ke Tuhan ini kenapa, dan meditasi juga. Langsung dijawab pada saat itu juga, tetapi tidak sesolid itu, cuman secara intuisi. Tetapi setelah itu aku tuh kayak melihat orang-orang yang konten-konten yang lewat di FYP aku gitu. Dan juga terakhir aku dapat sebuah pesan yang sangat random, karena seseorang ngasih sesuatu gitu ke apartemen aku, untuk adik aku sebenarnya, karena adik aku lagi di sini. Taunya dapat secarik surat, dan surat itu ternyata jawaban aku. Aku bingung itu kenapa.
kenapa bisa terjadi dan kenapa ngepas banget gitu ketika aku doa itu, terus itu tiba-tiba datang. Itu sangat-sangat aneh dan pesannya tepat juga. Ya, dan aku juga nonton sesuatu yang dimana tuh kayak, ya ini apa yang aku inginkan dan apa yang aku mau dan apa yang aku mimpikan, kayak gitu loh. Aku tuh punya mimpi yang agak aneh, agak sangat fantasi, tetapi feelingnya seperti itu, rasanya seperti itu. Tetapi itu semua terjawab, tetapi semua itu ada, possible. Aku juga bingung kenapa. Mungkin secara begini, melalui spiritual dan supernatural, mimpi itu sangat fantasi sekali. Karena aku menonton banyak anime dan itu somehow kayak aku menyukai itu dan aku sangat menyukai rasanya atau vibe di dalamnya, kayak gitu, di dalam film anime fantasi itu, dan rasa semua alam yang ada di sana gitu, walaupun itu cuma sebuah gambar atau gambar bergerak, tetapi somehow aku ngerasanya itu kayak semacam sebuah fantasi yang memang bisa tercapai, walaupun tidak seperti itu, tetapi setidaknya mirip rasanya, setidaknya essence-nya gitu, dan bisa diwujudkan secara dunia ini, kayak gitu. It's possible, tetapi aku tidak tahu gimana. Tapi itu yang juga mendorong aku, dan itu juga yang aku lupakan, dan itu juga yang aku temukan. Aneh gak sih? Kayak aku tahu itu tetapi aku lupa. Mungkin karena banyak yang terjadi, dan terlebih lagi aku pernah sempat bilang kalau aku tuh pernah pecah dan pernah kayak kehilangan jati diri aku, kayak gitu. Jadi kayak diri aku yang mengecil gitu. Ya as of now aja sekarang ini aku banyak sekali yang mau mengganggu gitu, dengan dalam arti kayak untuk menutup aku, untuk menahan aku, untuk memblokir aku, untuk menekan aku. Aku ketika berbicara begini aja aku susah untuk mengeluarkan isi hati aku atau perasaan aku, kayak gitu. Tidak seperti sebelumnya. Selalu ada aja ketika aku ingin melakukan sesuatu, ingin membuat konten, ingin bercerita, ingin produktif, selalu ada halangan, selalu ada ke arah sana, selalu ke situ lagi, selalu ke distraksi lagi, selalu aku ke distraksi sama konten-konten yang lain. Aku selalu doom scrolling lagi, terus aku kayak snap out of it, kayak gitu. Enggak. Gue harus close ini, gue harus close itu. Dan itu aku bingung kenapa dan apa yang aku harus lakukan, karena itu adalah struggle yang aku alami selama ini dan akhir-akhir ini dan selama ini gitu, selama bertahun-tahun. Kayak why, kenapa, kayaknya aku dulu nggak begini deh. Apakah gara-gara HP? Dulu aku tuh sempat tidak pernah punya HP smartphone guys, sampai aku kuliah tidak punya smartphone sama sekali. Aku baru punya smartphone tuh pada saat kuliah, dan itu pertengahan kuliah, karena aku waktu itu tidak punya uang, karena aku tidak mau minta ke orang tua aku juga, walaupun sebenarnya aku mau kayak gitu, tapi aku tidak mau ngeberati mereka. Terus aku juga paham kalau smartphone itu tuh bisa berbahaya, kayak gitu, bisa mendistraksi gitu. Tapi satu sisi juga aku ketinggalan sama yang lain. Ketika aku pada saat di zaman kuliah itu aku tuh sampai nggak ada smartphone, dan aku hanya menggunakan laptop aku komunikasi, sedangkan teman-teman aku punya smartphone gitu.
Sampai semester berapa itu, semester 2, 3, 4 mungkin kali. Pokoknya aku nggak punya HP. Jadi tapi orang-orang tidak mengejek aku atau gimana, mereka kayak mensupport aku gitu, kayak paham gitu. Apa aku sampai, oh enggak deng, aku sudah punya smartphone dibelikan sama orang tua aku. Sepertinya itu karena aku ngumpulin uang deh pada saat itu. Somehow aku I miss myself, my version of me of that time, karena sebegitu pure-nya mungkin, dan sebegitu pengertian ya mungkin, dan aku kayak tidak apa, nggak apa-apa, bisa gitu ya, nggak apa-apa, aku bisa, nggak perlu banget kayak gitu. Kayak apa ya, aku selalu tahu mencari semangat, mencari joy, mencari harapan, dan kayak nanti juga suatu saat aku akan punya, suatu saat aku akan bisa kayak gitu, suatu saat aku bisa beli gitu. Kalau aku punya uang nanti bisa beli, dan aku kayak ya nggak apa-apa, aku nggak begitu butuh banget gitu saat ini. Tapi ketika aku miliki, itu malah jadi sebuah pedang bermata dua dan menjadi akses mungkin untuk yang apa ya, mereka yang mau kita hook gitu loh dengan konten-konten atau aplikasi mereka supaya kita addicted gitu loh. Kan kalau kalian perhatikan, aku nggak tahu nih kalian memperhatikan semua, kalau sekarang sosial media itu sangat adiktif dan sangat bikin ketagihan kayak gitu, dan bikin doom scrolling. Aku salah satu orangnya guys, jujur, dan sampai sekarang masih belum bisa. Itu kayak aku tuh kayak harus mengeraskan diri aku sih, kayak snap out of it, kayak klik apa yang sadar, gue harus klik, gue harus ingat, oke, gue harus close ini gitu. Walaupun ya aku kayak doom scrolling terus aku kayak seru nontoninnya gitu loh, tapi ya tidak sehat gitu guys. Jadi pikiran ngeblank, pikiran pusing kayak gitu. Aku nggak tahu itu kenapa dan itu apa, dan itu pun salah satunya aku mempertanyakan, kenapa ya aku tuh ketika doom scrolling kenapa kepala aku pusing ya, terus kenapa aku tuh ngerasanya tuh kayak ada sebuah energi negatif yang mempengaruhi pikiran aku dan bikin pikiran aku tuh kayak sakit dan ngeblank, dan kayak orang ini loh, kayak orang sakau guys, bisa dibilang gitu. Tapi sakaunya itu bukan kayak sangat bikin kamu hide gitu, tapi ini bikin ngeblank, bikin susah berpikir kayak gitu. Aku nggak tahu kenapa, kayak hilang fokus, hilang konsentrasi, itu yang terjadi. Ya aku di sini tuh bingung kenapa sih, ini apa sih yang terjadi sama aku? Apakah akunya? Apa aku yang salah? Apakah aku yang tidak rajin? Apakah aku yang malas-malasan? Apakah aku yang procrastinating karena akunya memang apa ya, salah gitu, buruk dan masih banyak kekurangan? Atau sebenarnya itu tuh ada sesuatu hal yang lain di luar, tapi aku juga nggak bisa menyalahkan itu karena itu juga salah aku. Jadi aku bingung di sini tuh kenapa aku sebegitu lemahnya gitu loh ketika aku mau nonton sesuatu dan mau nyantai. Kalau aku mau nyantai juga tuh kayak ketika aku pengen nyantai itu somehow jadi kayak apa ya, bikin aku kesulitan, bikin aku keteteran, bikin aku susah untuk lepas dari itu. Jadi aku kayak susah untuk mengontrol semuanya. Tetapi aku juga suka, tetapi aku juga ingin, tapi aku juga butuh, karena aku butuh sebuah nyantainya itu dan butuh apa ya, hiburannya itu.
Ya jujur aku sini lagi bingung kenapa, apa yang terjadi. Karena kayak semuanya tuh, eee, rasanya kayak mungkin bisa bilang kayak sia-sia, tetapi aku tahu juga itu bukan gitu. Tapi ada rasa itu, feeling kayak futile gitu loh, kayak tidak ada artinya gitu loh, dan tidak kemana-mana. Tapi satu sisi juga enggak juga gitu loh, kenyataannya tidak. Aku membuat sebuah progres walaupun kecil, step by step gitu, langkah demi langkah. Karena mungkin aku melakukan ini semua sendirian kali ya. Satu hal sih, seperti aku tuh selalu melakukan semuanya sendirian. Jangan takut. Ya, mungkin gara-gara itu juga kali ya. Sebenarnya salah satu mimpi aku mempunyai teman atau lingkungan yang memang mendukung aku, siapa diri aku, dan menerima aku apa adanya dengan semua keburukan aku. Tapi sampai saat ini belum ada. Semua selalu sibuk dengan mereka masing-masing. Yang dimana aku juga kayak paham, aku mengerti. Tapi di satu sisi aku mau, aku ingin, tetapi aku mengerti karena mereka juga sibuk dengan mereka masing-masing. Jadi aku tidak bisa memaksakan. Mungkin di situ juga kali aku jadi kayak malah mengarahnya ke dunia astral karena mereka lebih mengerti aku gitu dan lebih bisa menemani aku setiap saat. Dan aku bisa mengunjungi mereka kapanpun gitu, ibaratnya seperti itu. Dan mereka bisa datang sesuka hati mereka juga kan gitu. Ya walaupun mereka sibuk, tetapi mereka tetap berusaha untuk bersama aku, selalu nemenin aku setiap saat. Entah itu satu atau dua, atau ya setidaknya ada satu sih. Terkadang juga sendiri, enggak juga sih. Kalau mereka pergi pasti Tuhan yang nontonin aku, yang memperhatikan aku, watching me. Nah, I never alone berarti. I never alone, aku tidak pernah sendirian. Dalam arti secara keseluruhan ya, bukan secara manusianya. Kalau secara manusianya ya, I'm a loner guys. Aku penyendiri orangnya. Karena mungkin aku masih belum menemukan yang memang lingkungan atau teman atau yang apa ya, orang-orang yang memang sejalan atau klik dengan diri aku gitu loh. Karena dari satu sisi juga aku tidak bisa apa ya, sembarangan juga gitu, karena aku juga harus menjaga guys. Karena aku pernah kayak menerima malah itu berbalik kepada aku dan malah akunya yang hancur, malah akunya yang berkorban terlalu banyak sehingga aku dapat pertemanannya, tetapi dari satu sisi aku hilang banyak kayak gitu, mengorbankan banyak, dan itu malah menjadi sebuah, jujur sih, jadi penyesalan terbesar gitu. Karena dan satu-satunya, karena selama ini aku tidak pernah menyesal dalam kehidupan aku, dan itu menjadi sebuah penyesalan. The only one, yeah. I never regret something in my life. Or maybe there is. No. Enggak, itu aku tidak menganggap itu sebuah penyesalan sih. Aku menganggap itu sebagai, ya tanpa itu aku tidak akan di sini. Tetapi di sini tuh semacam kayak banyak yang aku korbankan kayak gitu, banyak yang dihancurkan, banyak yang apa ya, ruginya gitu loh, daripada
untungnya atau benefitsnya. Tapi di satu sisi juga aku menolong dia, di satu sisi juga aku aku tidak bisa sih, karena itu bukan dia juga sih yang salah, tapi enggak juga sih, itu rentetan, hanya saja itu jatuhnya ke dia gitu, karena itu datangnya dari berbagai banyak orang tuh. Enggak, ya banyak orang, tapi ada satu sih yang dimana sebelum dia nih, sebelum temen aku yang satu ini, tapi ada satu lagi sebelumnya yang dimana aku ngerasa itu datangnya dari dia juga kayak gitu, dan dia menjadi pintu segalanya gitu loh. Dan aku kayak menerima sesuatu entitas yang dimana seharusnya aku tidak menerima itu juga. Aku bongkar aja, sorry banget makali gitu, aku menerima dia dan ternyata it's the big mistake, karena aku ngerasa pada saat itu kesulitan untuk menerima dia, karena anggap ada seseorang lah yang kayak berusaha untuk meyakinkan aku gitu loh untuk menerima dia dan biar masuk, tanpa saat itu adalah guys, aku bilang tidak bisa gitu loh, nggak bisa, dan aku rasa memang nggak bisa dia gitu, dan aku kayak berusaha untuk percaya sama orangnya, malah itu menjadi pintu untuk kehancuran aku mungkin gitu, atau pintu menjadi sebuah corruption gitu di dalam kehidupan aku, mungkin merembet dari situ gitu loh. Pertama itu ini tuh kayak rantaian domino gitu loh, tata sampai ke tahun ini. Sebenarnya tahun ini, dari tahun awal ini sampai sekarang, seperti video aku sebelumnya, kalian bisa nonton itu sebelumnya guys, yang ketika aku diserang sama DA itu banyak yang terjadi sebenarnya, dan itu sebenarnya kayak puncaknya dari semua yang terjadi, yang terakumulasi selama 1 tahun 2 tahun ke belakang mungkin. Dan awal tahun itulah kayak baru mulai semua itu, kayak baru meledak semua gitu loh, dan terjadi selama 4 bulan lebih gitu. Nah that's what happened actually, itu yang terjadi, dan aku ngerasa di sini tuh kayak lebih banyak ruginya gitu loh aku, apa yang terjadi. Jadi aku juga bingung, serba salah, karena tidak ada yang salah. Yang salah adalah para entitas itu yang berusaha untuk mengganggu aku, bukan manusianya. Karena bahkan aku ngerasa ketika aku diserang oleh mereka, manusia-manusia ini, itu bukan salah mereka guys. Walaupun ya salah mereka, tapi aku tahu ujungnya bukan mereka gitu. Mereka ini hanya sebagai pion, hanya sebagai alat bagi mereka yang memang tidak suka dan mau mengontrol dunia ini atau planet ini, dan mau menghancurkan atau sesuka hati mereka gitu, supaya diarahkan sesuai apa yang mereka mau. Karena jujur aku melihat kenyataan di dunia ini tuh sepahit-pahitnya guys, tapi aku juga di satu sisi aku menyukai dunia ini gitu loh. Aku suka, karena di satu sisi tidak, dunia ini tuh sangat indah gitu loh dengan semua yang ada. Cuman hanya saja sekarang itu banyak sekali yang terkontaminasi dan corrupted gitu loh. Ya kayak terkorupsi. Korupsi ini dalam arti tuh kayak apa ya, terkontaminasi dengan sesuatu hal yang tidak seharusnya. Yang seharusnya adalah divine, seharusnya itu jalan Tuhan, seharusnya untuk pembelajaran, seharusnya untuk pengalaman para manusia, dan semacam kayak virtual reality yang seharusnya sangat menyenangkan dan sangat penuh dengan pengalaman, tetapi malah jadi penuh penderitaan dan malah penuh monopoli, kapitalisme, perang, kematian yang mengenaskan ya, yang tidak enak. Jadi sebuah penjara, rasanya seperti itu. Mungkin bagi kalian ada yang pernah merasakan ini, karena aku sering melihat banyak orang tuh atau berkata kayak mereka tuh ngerasa kayak di penjara, padahal sebenarnya seharusnya tidak. Berarti di sini ada sesuatu hal sebenarnya yang terjadi dengan mereka, karena pada dasarnya the truth of this planet, kenyataan atau kebenaran atau sesungguhnya
seharusnya, lebih tepatnya mungkin bukan kebenarannya, seharusnya planet ini itu mengarah kepada experience yang menyenangkan tapi sekaligus juga mengharukan, suka duka. Semuanya ada gitu, asam, manis, pahit, garam, dan semuanya ada gitu. Tidak sampai separah ini, sampai se-imbalance ini, sampai sekacau ini. Tidak seperti itu. Konflik seharusnya ada tetap, tapi tidak seperti sekarang yang dimana ujung-ujungnya adalah monopoli. Ujung-ujungnya adalah keenakan mereka yang ada di atas secara sosial gitu, secara status. Ya itu yang aku rasakan dengan planet ini, dengan dunia ini. Satu sisi aku suka, di satu sisi aku setelah melihat semuanya dan setelah aku go public seperti ini, dan aku sharing apa yang aku punya, dan aku terbuka untuk orang-orang, semakin terlihatlah kebobrokan dunia ini. Semakin jelas yang selama ini aku selalu melihat dari jauh, melihat dari TV, melihat dari berita, melihat dari cerita orang, melihat dari mimpi-mimpi aku secara jauh. Setelah aku become like this, bahkan ini aku baru masih awalan guys, masih awal banget, ini masih awal. YouTube aku tidak se-famous itu dan tidak sebesar itu, tapi aku sudah melihat banyak sekali yang secara nyata ternyata wah, ketika aku mengalaminya langsung berbeda ya. Ketika aku mengalami langsung dihujat, dibenci banyak orang, dan apalagi mereka sudah masuk rasisme, sudah masuk kayak mereka mereka merasa kayak orang pribumi, dan mereka kayak, kan aku Chinese ya, aku juga sempat pernah mikirin kayak gitu guys, kayak aku Chinese ini gimana ya, kan banyak orang menghujat gitu kan, dan itu kayak besar banget energinya guys, di salah satu yang memang berpengaruh juga dari pemikiran manusia, dan aku merasakan itu sebenarnya dari jauh, gimana ya gitu. Tapi yang aku jawab, aku dapat jawabannya itu dari Tuhan adalah ya bukan itu Alvin, karena pada dasarnya mau mereka Chinese kayak, mau mereka pribumi kayak, kalau bejat ya bejat gitu ya, mereka yang mengatasnamakan itu atau menggunakan itu sebagai alasan untuk mereka menghujat seseorang atau membenci seseorang karena mereka pribumi lah, mereka berhak dan segala macam, bla 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 gitu. Ya tidak, karena pada dasarnya ya mereka bejat ya bejat, kalau mereka buruk ya buruk gitu. Kalau mereka sadar apa yang mereka lakukan, mereka tidak akan di posisi itu. Mungkin mereka seperti apa ya, karena kenyataannya adalah ya, kenyataannya ya guys, kebanyakan orang Chinese itu kan seperti selalu kelihatan sukses, selalu kelihatan berhasil, selalu punya usaha gitu yang besar, selalu seperti itu. Tidak sebaliknya gitu. Sorry ya untuk yang bagi pribumi, walaupun ada, tetapi kebanyakan dari kita kan, dan banyak sekali orang-orang pengaruh dari luar. Tapi aku juga melihat kayak, ya gimana kalian mau sukses kalau kalian itu memikirnya begitu, caranya begitu. Sedikit-sedikit udah teriak, sedikit-sedikit sudah komplain, sedikit-sedikit sudah membalas, benci, hate, mengirim sesuatu hal karena mungkin budaya gitu loh. Karena emang budaya Indonesia ini tuh ya, kalau kalian benci seseorang, kalian akan melakukan secara melalui dukun atau semacam kayak gitu lah. Siapa yang tidak gitu, banyak kasusnya gitu guys. Atau menggunakan ilmu mereka masing-masing jika mereka benci gitu loh, jika mereka tidak suka, langsung seperti itu. Ya gimana gitu, gimana kalian mau sukses sedangkan kalian sadar gak sih,
aku di sini posisinya bertahan, aku di sini posisinya menahan apa yang ya kalian lakukan semua, kayak gitu. Dan kalian lah yang menjadi villain di sini, kalian lah yang menjadi penjahatnya. Sedangkan aku di sini kayak ya berusaha gitu untuk menjaga. Ya walaupun aku kayak mungkin marah, menyerang, itu karena sebatas aku kesal karena aku diganggu untuk memproteksi apa yang aku punya karena kalian mengganggu juga. Itu juga salah satunya. Ya wajar gak sih gitu ketika diserang, karena aku juga tidak ngapa-ngapain gitu, aku tidak ngapa-ngapain gitu loh. Karena pada dasarnya ya secara sosial ya begitu. Jadi gimana ya, resiko bukan kayak kalian jika melakukan sesuatu yang buruk, walaupun kalian tidak secara langsung kepada aku, tetapi efeknya akan ke aku juga, kayak gitu, secara sosial. Karena ya kebanyakan orang hanya mikirin diri mereka sendiri tanpa memikirkan orang lain, karena ya mereka maunya enak doang gitu. Nggak peduli mereka enak atas penderitaan orang lain atau tidak gitu loh. Itu kan yang mereka lakukan. Mereka senang, tetapi senangnya itu atas penderitaan orang lain. Mau entah itu jahat orang itu atau bagaimana ya gitu, tapi kalian tidak bisa seperti itu gitu loh. Kalian mau menganggap orang itu jahat, maka kalian menganggap itu orang bejat atau bagaimana gitu loh. Tetap saja sih tidak boleh kita diizinkan. Bahkan aku gimana ya, aku aja masih memaafkan gitu loh bagi kalian yang memang menyerang aku, dan bagi kalian yang memang menghujat aku dan membenci aku gitu loh. Secara ketika aku live di Shopee ya, aku masih memaafkan kalian dan masih memberikan kesempatan kalian kayak gitu loh. Dan ya tidak apa, tetapi kalian begitu. Ya kalian bagaimana mau sukses, bagaimana mau, karena konsep itu tidak seperti itu. Konsep kesuksesan itu tidak seperti kalian bisa membenci orang lain, tidak. Kalaupun kalian sukses dengan itu pasti akan sementara, tidak akan lama, tidak everlasting. You know, kayak naik instan, jatuh instan gitu loh, semacam itu. Dan kalian akan susah untuk naik ke atas juga, kembali lagi. Itu juga salah satunya yang membedakan orang yang jujur dan orang yang tidak. Walaupun kalian merasa kalian tuh kayak paling benar atau kalian tuh paling suci karena kalian merasa sudah ada agama gitu yang kalian anut, dan kalian merasa bisa seenaknya dan semaunya gitu melakukan apapun sama menurut agama atau menurut kalian gitu loh, yang kalian percayai ya, itu salah besar atau haram gitu, atau itu dosa besar gitu. Tapi kalian mengurusin dosa orang lain, itu pun sudah salah sih sebenarnya, karena itu bukan ranah kalian, itu bukan hak kalian juga gitu. Karena ya dosa itu atau karma itu yang menurut kalian, dosa dan karma itu adalah battle orang itu dan battle aku gitu loh. Karena kalian merasa kayak aku dosa, aku berdosa gitu, aku salah gitu, tapi kalian sadar gak sih, ya udahlah gitu, emang kenapa gitu. Karena pada dasarnya Tuhan Maha Pemaaf itu kan, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan tidak perlu memaksakan juga kepercayaan kalian, dan tidak perlu juga kalian sebegitu bencinya gitu loh, dan melihat aku tuh sangat buruk. Aku tuh bukan kriminal, aku tuh bukan membunuh orang juga gitu, aku tuh bukan gimana ya, membuat sesuatu yang sangat buruk sampai melukai banyak orang, atau aku korupsi gitu. Aku sih ngerasa kan jika kalian marah begitu atau kalian membenci, kalian lebih baik utarakan itu kepada orang yang benar-benar berhak ya, seperti orang yang korupsi, orang yang bandar narkoba, atau
bikin banyak orang menderita kayak gitu, semacam itu. Dan secara nyata gitu loh, secara bener ada buktinya dan kelihatan gitu loh. Lebih baik kayak gitu daripada ke aku, karena aku nggak ngapa-ngapain. Aku koruptor bukan, aku pembunuh bukan, serial killer juga bukan. No, I'm not gitu loh. Aku tidak kriminal gitu loh. Aku hanya sebagai terror leader guys, udah titik. Dan aku tuh hanya coba dipikirkan kembali, aku coba dikasih nasihat, coba begini, coba kamu pikir kembali. Dan itu pun aku kayak, kalian tuh jangan percaya kepada aku gitu. Enggak, aku tidak minta mereka untuk percaya, karena banyak sekali orang yang bilang aku tuh sesat gitu. Terus ya kamu tuh kayak gitu, ya jangan nyesatin orang. Nggak ada yang nyesatin. Mereka tuh datang kepada aku tuh dengan niat mereka, dan mereka tuh bayar gitu loh, bukannya gratisan. Aku tidak memberikan ini cuma-cuma kayak gitu loh. Dan yang aku lakukan di sini adalah bukan mereka untuk percaya sama aku, tidak. Dan yang aku bilang di sini adalah, kalian hanya perlu mendengar, ini semacam kayak nasihat. Kalau kalian tidak mau mendengar, ya tidak apa. Kalau kalian pengen tidak mengerti, ya tidak apa gitu, ya udah nggak apa-apa, skip aja kayak gitu. Tapi somehow kayak mereka tuh memaksakan semua itu kepada aku gitu loh, kalau aku tuh salah. Seolah-olah aku tuh salah besar gitu loh apa yang aku lakukan, dan aku tuh harus kayak tobat. Aku tuh harus mengikuti jalan mereka lah. Aku aja bukan muslim gitu loh, dan aku juga nggak suka sih. Jujur ya, ini aku jujur sekali guys. Ini datang dari personal aku, dan ini memang preference aku. Aku tidak cocok dengan muslim, karena menurut aku tidak bebas, terutama di zaman sekarang. Terlalu banyak peraturannya, terlalu banyak kebebasan yang direnggut. Sedangkan aku tuh tipe orangnya bebas. Aku tuh bukan yang suka dikekang gitu, tidak. Aku lebih baik sekarang gitu, lebih baik melakukan ini sama aja, karena pada dasarnya aku lebih baik mengikuti jalan aku sekarang, yang dimana aku adalah Buddhis gitu. Aku adalah Buddhis gitu guys, dan aku pun nggak begitu taat banget kalau pada Buddhis aku, kagak. Karena pada dasarnya nggak semua yang ada di Buddhis itu aku setuju gitu. Justru aku malah mendengarkan ajaran langsung pada Siddhartha Gautama, bukan yang para biku atau bikuni kayak gitu, tidak. Karena menurut aku sudah have enough dengan itu, karena aku dulu pernah jadi monk gitu, pernah jadi biku dan bikuni. No, I have enough with that, karena itu kayak aku sudah mendedikasikan hidup aku kayak mungkin berapa kehidupan jadi monk gitu loh. Dan aku kayak no, I have enough with that gitu loh, dan aku tidak mau lagi gitu. Karena udah cukup, udah muak gitu loh, bukan muak sih, udah mual gitu loh. Udah kayak aduh, gue udah kenyang gitu loh dengan itu. Bukan muak ya, tapi lebih kayak mual gitu, karena kayak udah kenyang gue ngomong bicarain itu dan hidup seperti itu. Dan aku mencari pengalaman yang baru di sini gitu loh. Ya, karena pada dasarnya sama-sama aja guys. Toh kalian mengikuti agama tertentu aja masih menderita bukan? Tidak ada true salvation gitu, nggak ada. Karena emang bukan itu tujuannya di hidup di sini. Emang jujur ya guys, hidup di dunia ini tuh tujuannya adalah untuk menderita. Tujuannya adalah untuk struggle gitu loh. Tujuannya untuk menderita dan untuk mencari pengalaman dari penderitaan itu dan mencari kesenangan dalam penderitaan itu. Nah, gimana tuh caranya? Kayak struggle kayak gitu. Tapi tadi aku bilang kayak tidak seperti itu. Tapi kalian maksudnya tahu ya, bukan maksud kayak literally menderita setiap saat ya, tapi kayak di dalam Buddhis itu kan ada hidup itu penuh dengan penderitaan ya. Maksudnya di situ adalah struggle-nya itu loh, bersusah-susahnya itu loh, proses susahnya itu loh, proses perjalanannya itu loh yang bikin seru, yang bikin senang. Dan ini tergantung bagaimana kalian menghadapinya dan bagaimana kalian melakukannya. Jika kalian menghadapi itu secara
negatif dan kalian hanya melihat negatifnya saja dan kalian hanya melihat drawbacknya saja gitu, ya akan menderita gitu loh. Tetapi kalau kalian berterima kasih, bersyukur, dan kalian senang dengan excitement yang ada di dalamnya, dan kalian kayak memaafkan, dan kalian ya sudah nggak apa-apa, yang penting aku dapat pengalamannya gitu, yang penting ini ada apa ya, melihat positifnya gitu, melihat beneficialnya daripada negatifnya, karena itu selalu ada guys, selalu ada, nggak akan kemana-mana, pasti selalu ada negatif itu, selalu ada. Mau sesuci apapun atau seagama apapun, pasti selalu ada negatifnya guys, karena dunia itu yin and yang gitu loh, tidak bisa jauh dari itu. Mau kamu berkata-kata seperti apa kayak mau kamu sesuci apapun, pasti ada hitamnya gitu loh, ada bobrok ya, pasti ada buruk ya, tetapi ini bagaimana kalian bersyukur, itu saja. Dan tidak perlu memaksakan apapun yang kalian inginkan. Dan jika kalian pengen mengingatkan, ya mengingatkan, bukan malah kayak memaksakan dan kalian malah mendorong atau sebisa mungkin gitu loh, dan kayak harus mengikuti perkataan kalian. Ya tidak lah gitu, nggak begitu, apalagi sudah mengganggu gitu loh, udah nggak. Ya, itu sih, karena aku ngerasa banyak banget, jujur ya, ini hanya terjadi di orang Indonesia yang begini, yang seperti kayak memaksakan dan terus kayak niat banget datang gitu loh setiap aku live, setiap aku baca tarot, padahal aku udah blok mereka, aku sudah ngeblok mereka, terus kayak lo kan, kalian semua kan harusnya nggak bisa nemu konten gue gitu loh, harusnya enggak, kecuali kalian nge-follow aku dan kalian bener-bener niat gitu loh, nyari konten aku, nyari live aku. Itu beda gitu loh, karena ya itu dia sih kekurangannya di Shopee, karena nggak bisa di-ban permanen. Ini aku kekurangan Shopee harusnya nge-ban permanen itu sih. Ada ban permanen plus itu sangat penting, karena pada dasarnya itu kayak mengganggu sekali gitu loh. Mengganggu jualan aku, mengganggu toko aku, usaha aku, sangat mengganggu prosesnya. Terus kayak kayak ngeblokir tuh lagi dan lagi setiap live itu capek gitu loh, capek kayak udah nggak ada niat hati gitu loh, nggak ngeblok lagi, males gitu loh. Ya itu sih, ini mungkin jadi aku mengeluarkan unek-unek aku semuanya guys. Dan ya itulah, itu hanya sebagian kecil ya yang terjadi, tapi ya mungkin itu adalah tim horenya gitu loh. Tapi sebenarnya ini apa yang terjadi dalam hidup aku tuh lebih dari itu sih, karena aku ngerasa kayaknya aku tuh terlalu fokus terhadap tugas gitu loh, jadi aku lupa terhadap joy-nya, terhadap kesenangannya, terhadap love-nya, terhadap fun-nya. Sedangkan aku melakukan semua itu tuh karena itu. So mungkin aku kedepannya, aku tidak akan memaksakan diri aku terlalu banyak guys, dan aku mungkin akan spending time terhadap YouTube juga tidak terlalu banyak gitu, karena aku ngerasa kayaknya aku terlalu spend my time too much deh, karena YouTube juga masih belum menghasilkan juga untuk aku. Ya menarik customer ya lumayan ada, tetapi masih belum sebegitunya besarnya di compare dengan effort aku. Ada beneficialnya, ada gitu. Jadi kedepannya nanti aku akan melakukan sebisa aku dan secukupnya gitu, dan please bear with me, dan akan slow progress guys semua ini, karena aku juga kayaknya harus pelan-pelan. Aku nggak bisa, bukan tipe orang cepat-cepat juga. Tutup bentar ya, ada nguping ternyata dari tadi. Pada sang sumber and universe, please close all the information that I have right now and my room and where I am right now, and don't let them to be here. Block automatis please, I don't want them to listen to me anymore or ngintip atau apapun itu.
Aku mau hidup tenang. Bahkan ketika aku sendiri pun aku mau hidup tenang. Ketika aku private gitu. Ketika aku public go public. I wanna separate that. Please help me, everyone. For all the universe, the planet itself, the Gaia, and the God, the source of everything, of all kind of sources. Please help me from now on and to the futures. So, ya, aku ngerasa kayaknya nanti ke depan aku akan sebisa aku mengambil waktu, mengambil istirahat aku dan senangnya itu, dan mungkin nanti juga aku bakalan berusaha untuk playing game kayak gitu dan main game guys. Dan itu aku nggak tahu nih apakah aku harus share ke kalian atau kayak main game tuh sama kalian gitu dan aku mengaktifkan Twitch aku lagi, atau aku tuh tidak sama sekali gitu dan aku malah main sendirian gitu, maksudnya gitu waktu privacy aku. Atau mungkin di Discord juga bisa gitu, karena aku rencana nanti kedepannya pengen buat Discord juga. Wah, mereka ini masih memaksakan, tapi blur, masih mau mendengar itu apa yang aku bicarakan sekarang ini. Nguping buat mencari informasi. Karena aku bingung juga sih kenapa kayak kok kalian tahu semua ya apa titik kelemahan aku gitu loh. Selalu ada aja gitu loh. Kayak niat banget untuk mencari informasi tentang aku. Sebegitu ngefansnya guys. Ada pepatah kan, the true fans adalah the haters gitu loh. Yang fans sesungguhnya adalah para pembenci ini sebenarnya, karena mereka akan sebisa mungkin untuk mencari informasi untuk membenci gitu loh, sekecil apapun. Sesang, sesong, nggak tahu apa. Ya nanti kedepannya kita lihat guys. Dan aku akan pelan-pelan untuk YouTube ini. Dan ya kedepannya akan itu sih. Aku akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, karena banyak sekali sih kalian menanyakan sesuatu dan aku suka untuk menjawab itu, tetapi aku punya limitasi juga guys, jadi sabar ya, pasti aku akan jawab juga kok. Hanya saja aku butuh waktu gitu loh. Jadi mohon sabar pada kalian semua yang menonton aku dan setia sama aku dan selalu menonton konten-konten aku dan selalu nonton live aku dan check out, membeli tarot reading aku. Aku berterima kasih banget. Tanpa kalian aku mungkin tidak akan di posisi ini. Sejujurnya aku kayak berterima kasih banget sih, karena aku tidak menyangka, wah entusiasmenya gede juga ya gitu. Walaupun baru awal gitu, tapi besar dan banyak sekali orang yang mau tarot reading aku. Walaupun mungkin kategorinya banyak orang bilang kayak mahal atau terlalu pricey lah gitu, terlalu mahal. Tapi aku ngerasa this is the most that I can do gitu loh, karena aku juga butuh asupan gitu loh guys. Aku butuh hidup juga gitu. Dan menurut aku apa yang aku berikan dibanding apa yang kalian dapat dan apa yang aku berikan dan apa yang kalian berikan kepada aku itu ya anggaplah equal ya. Tetapi ketika ngomongin dengan uangnya, I think apa yang aku berikan itu melebihi, bahkan it's priceless gitu loh, tidak ada harganya. Aku menghargakan itu karena aku butuh, karena aku menginginkannya juga, dan aku butuh uangnya untuk mengembangkan dan membuat semua mimpi-mimpi aku. Tidak bisa dihindari guys.
Jika dunia ini tidak butuh uang sebegitu pentingnya, aku tidak mungkin akan melakukan ini. Intinya itu. Karena dunia ini sangat bergantung sekali kepada uang, guys. Nggak bisa lepas dari itu. Aku nggak tahu kenapa, gitu loh. Itu tuh kayak komoditas yang sangat paling pertama dan sangat penting, gitu loh. We cannot avoid that. Dan itu sudah menjadi salah satu bagian dari hidup, gitu. Bahkan gereja dan masjid dan segala macam, mereka juga butuh uang kan. Kalau nggak mungkin tuh masjid atau gereja bahkan jadi dan bakalan berdiri, ya kan? That's what happened gitu guys. Jadi tidak bisa dihindari. Dan mungkin bagi kalian juga di sini yang memang merasa kayak apa ya, kayak takut dengan uang, please don't. Karena pada dasarnya itu dibutuhkan guys, nggak bisa menghindari gitu di zaman sekarang, apalagi di planet ini. Itu sangat komoditas yang sangat penting, kayak gitu, sangat penting. Jadi mau nggak mau, hanya saja mungkin ya buruknya adalah sistemnya. Menurut aku sih tidak ada buruknya dengan uang itu, tetapi sistemnya yang terjadi sekarang itu yang buruk. Itu loh, karena bisa dikontrol sama para petinggi yang di atas uang itu, karena terbuat dari kertas dan sekarang udah merambah ke digital kan, dan digital itu hanya bentuk angka. Nggak ada apa ya, backupnya, imajinasi, bener-bener udah imajiner guys. Uang sekarang bener-bener imajiner. Jadi ya mau nggak mau gitu. Malah aku tertarik dengan Bitcoin dan cryptocurrency karena itu imajiner tetapi itu kayak solid guys, karena kayak apa ya, tidak bisa digandakan, tidak bisa dipalsukan. Itu kalau uang kan masih bisa dipalsukan kan, tapi kalau cryptocurrency itu tidak bisa dipalsukan karena banyak server yang mencatat itu. Jika ada sebuah transaksi, maka semua server harus apa ya, harus bilang iya gitu loh, bilang yes gitu loh. Kalau ada salah satu yang bilang tidak aja, maka itu semuanya tidak, kayak gitu. Maka apa yang terjadi, atau Bitcoin yang kamu punya, dan ada satu server Bitcoin itu yang bilang tidak, maka Bitcoin kamu itu invalid. Karena semuanya memang harus diproses, dan semua server itu harus bilang iya gitu. Dan ini adalah sudah berpindah kepemilikan kepada akun ini. Mungkin ini bagi kalian yang merasa kayak enggak, cryptocurrency itu sangat buruk dan bla bla bla. Ya sekarang karena masih belum dipercaya gitu guys. Tapi kan semakin lama makin tinggi karena sesolid itu. Itu nanti kedepannya akan, menurut aku ya, bisa menjadi pengganti uang sih. Karena lebih powerful, lebih terpercaya karena tidak bisa dipalsukan. Sama sekali tidak bisa. Nggak bisa. Karena kalian pelajarilah Bitcoin itu. Ya guys. Dan gak ngomongin Bitcoin saja lah, tapi ngomongin tentang cryptocurrency. Kalau mereka itu tidak bisa dipalsukan sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Kalau kalian mikirnya ini tapi kan digital kok, itu kan bisa begini, bisa di copy gitu. Iya, tapi ketika kamu melakukan transaksi, itu perlu satu server semuanya di seluruh dunia untuk mengkonfirmasi kalau itu tuh ya uang yang kamu punya itu iya gitu loh, itu adalah milik kamu. Kalau itu bukan milik kamu, maka uang itu akan hilang dan akan langsung dianggap tidak, itu bukan Bitcoin di luar, kayak gitu. Tidak bisa di copy guys, gitu. Benar-benar solid gitu, karena dia sifatnya itu apa ya, kejemukan atau kehomogenan dalam sebuah plural kayak gitu. Jadi kayak semuanya harus bilang iya dan semua bilang dan menyetujui itu. Jika salah satu tidak, maka itu tidak, kayak gitu. Semacam itulah. Ini malah jadi ngomongin Bitcoin ya. Episode ini akan menjadi sangat random guys. Dan ini adalah sebenarnya episode aku mencurahkan isi pikiran aku dan apa yang aku pikirkan. Wah, aku sweaty banget ya. Karena aku nggak lagi nyalain AC. Malam ini malam random sekali. Aku ngebuat konten. Dan ini menjadi 1 jam. Wah, aku tidak ngerasa. So, thank you so much yang sudah mendengarkan
Dan oh ya, nanti kedepannya mungkin aku akan lebih mencurahkan ke hati aku dan aku akan melakukan semuanya sesuka hati aku. Karena for the joy guys. Dan I hope you guys can follow that gitu. Aku harap kalian bisa mengikuti kesenangan aku setiap saat. Please bersabar ya, karena aku bukan tipe orang yang cepat gitu, tidak. Thank you so much yang sudah bersabar dan sudah menonton konten-konten aku dan sudah support aku selama ini dan subscribe aku. Dan yang belum subscribe, please subscribe guys. Setiap satu subscribe itu sangat berarti bagi aku. Dan jangan lupa di likes juga, setiap likes itu berarti juga guys, dan komen juga, dan jangan lupa di share ke teman-teman kamu juga atau ke orang-orang yang kamu kenal yang aku rasa atau kamu rasa tertarik dengan pembicaraan seperti ini dan ngomongin tentang spiritualitas guys. Thank you so much and I'll see you guys again on the next video. Bye bye.